Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Maharani. Saya berserta rekan-rekan saya yang terdiri dari Elma Ayu Afriani, Larasati Nurisa Priyatno, Lutfia Ristanti. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Langsung saja kita ke materinya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Nah, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia ini diawali dari Portugis. Awal mula Portugis melakukan penjajahan samudra yaitu diawali dari ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang pertama kali mendarat di Goa pada tahun 1510 dan kemudian di Malaka pada tahun 1511. Nah, pada tahun selanjutnya, Alfonso de Albuquerque ini mengutus dua kapal yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao untuk mendarat di Ternate. Dan akhirnya mereka mendarat di Ternate pada tahun 1512 untuk melakukan jual beli rempah-rempah. Kedatangan dari bangsa Portugis ini disambut baik oleh kerajaan Ternate pada saat itu. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda yang akhirnya datang ke Indonesia. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 yang ekspedisinya dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada awalnya mereka ini disambut baik oleh rakyat Banten dan kerajaan Banten pada saat itu. Nah, lama-kelamaan Cornelis de Houtman ini diusir dari Banten karena perilakunya tidak baik selama melakukan perdagangan rempah-rempah di sana. Kemudian 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1598, Belanda kembali mengirimkan ekspedisi mereka yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, karena mereka ini sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, yaitu pada saat Cornelis de Houtman diusir, mereka ini melakukan hubungan yang baik dengan kerajaan Banten pada saat itu. Mereka berniat baik dan akhirnya mereka diizinkan untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlayar di wilayah timur. Tujuan mereka ini adalah mencari rempah-rempah karena rempah-rempah sulit sekali dicari di wilayah mereka yang beriklim dingin. Sementara di wilayah timur sendiri ini beriklim tropis sehingga rempah-rempah tumbuh subur di wilayah tersebut. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa antara lain adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan keinginan mencari kejayaan atau glory. Mereka pada saat itu gencar-gencarnya melakukan 3G disambi dengan perdagangan rempah-rempah. Nah, kemudian faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Barat? Yang pertama adalah letak bangsa Indonesia yang strategis. Nah, bangsa Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga memudahkan bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra serta melakukan perdagangan antar benua. Yang kedua adalah kekayaan laut. Indonesia ini termasuk dari negara maritim, sehingga memiliki kekayaan laut yang melimpah dan membuat bangsa Barat datang untuk memanfaatkan kekayaan laut tersebut. Yang ketiga adalah tanahnya yang subur. Nah, Indonesia ini termasuk dalam negara tropis, sehingga mudah untuk menanam rempah-rempah dan mudah untuk mencari di setiap daerah di Indonesia dengan berbagai macam rempah-rempah dan berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh rempah-rempah tersebut. Karena pada saat itu juga rempah-rempah sangat mahal di pasar Eropa, padahal Eropa merupakan negara beriklim dingin yang membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Nah, itulah tadi faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Pada awalnya, bangsa Barat datang ke Indonesia ini hanya untuk mencari rempah-rempah dan berdagang. Nah, kemudian mereka melakukan monopoli perdagangan, yaitu dengan cara membeli rempah-rempah dari Indonesia dengan harga yang sangat murah, kemudian menjualnya kembali di pasar Eropa dengan harga yang sangat mahal. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme di berbagai daerah. Yang pertama, perlawanan Kerajaan Demak terhadap Portugis. Pada tahun 1950, Demak merupakan kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Demak menjalin hubungan dagang yang baik dengan negara-negara
Asia Tenggara, termasuk Kerajaan Malaka. Oleh karena itu, saat Portugis ingin menguasai Malaka, Raden Patah yang berasal dari Demak langsung melakukan perlawanan pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Pati Unus. Selanjutnya, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Pada awalnya, Portugis disambut baik oleh rakyat Ternate. Namun, lama-kelamaan Portugis melakukan monopoli dalam perdagangannya, sehingga menimbulkan kebencian rakyat Ternate. Sultan Hairun melakukan penyerangan, beliau ditangkap dan dibunuh. Sultan Baubullah sebagai putra Sultan Hairun kembali melakukan penyerangan. Selanjutnya, perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram pernah menyerang VOC sebanyak 2 kali, tetapi mengalami kegagalan. Sultan Agung tidak pernah melakukan penyerangan lagi sampai beliau wafat. Namun, rakyat Mataram tetap melakukan penyerangan. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. VOC memonopoli perdagangan. Akhirnya, Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan kepada VOC. Pada tanggal 13 November 1667, ditandatangani Perjanjian Bungaya yang berisi antara lain yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah kekuasaannya. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perlawanan Kerajaan Banten terhadap VOC. VOC sering memaksa para pedagang untuk berlabuh di Batavia, sehingga perdagangan di Banten menjadi sepi. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan namun dikhianati oleh putranya sendiri, yaitu Sultan Haji. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1817, rakyat Maluku pernah melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku melakukan perlawanan dan berhasil merebut benteng Dursteen di Saparua. Pada tanggal 15 Oktober 1817, Belanda melakukan serangan balasan kepada rakyat Maluku. Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan berhasil menangkap Patimura. Selanjutnya, perlawanan rakyat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang besar antara rakyat Jawa dan Belanda. Pada tahun 1830, Diponegoro diajak berunding, namun hal ini hanyalah taktik Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, perang yang terjadi di Sumatera Barat merupakan perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri. Namun, perang ini meluas menjadi perang antara rakyat Sumatera Barat melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya, perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Pada tahun 1859, di Kalimantan Selatan terjadi Perang Banjar yang merupakan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904.
Perlawanan rakyat Aceh bertujuan untuk melindungi kerajaan Aceh dari penjajahan Belanda. Perlawanan rakyat Aceh berhasil membuat Belanda kesulitan dan menderita kerugian. Belanda berusaha memecah belah antara kalangan ulama dan bangsawan. Selanjutnya yang terakhir perlawanan rakyat Tapanuli pada tahun 1878 sampai 1907. Perlawanan rakyat Tapanuli dipimpin oleh Sinsinga Mangaraja XII yang merupakan raja daerah Tapanuli. Beliau tidak senang daerah Tapanuli Selatan dikuasai Belanda. Belanda menyerang Tapanuli pada tahun 1878. Pada tahun 1889, pertempuran dilakukan kembali. Akhirnya, dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sinsinga Mangaraja XII gugur karena ditembak oleh Belanda yang menyebabkan Perang Tapanuli berakhir. Selanjutnya yaitu upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berjuang sekuat tenaga dalam melawan penjajah. Perjuangan yang dilakukan melalui pertempuran bersenjata dan Organisasi Pergerakan Nasional. Maka sejak tahun 1908, di Indonesia telah berdiri beberapa organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Antara lain yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan pendirian Budi Utomo adalah memberikan pengajaran atau pendidikan kepada rakyat Jawa. Selain itu juga berusaha membangkitkan kembali budaya Jawa. Yang kedua yaitu Organisasi Sarekat Islam, didirikan di Kota Solo tahun 1911. Haji Samanudi mendirikan Organisasi Sarekat Dagang Islam. Tujuannya untuk menghimpun para pedagang Islam pribumi agar dapat bersaing dengan para pedagang Cina, India, dan Arab. Yang ketiga yaitu Organisasi Indiska Parji yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini yaitu disebut dengan 3 serangkai, antara lain anggotanya Dr. Edward Dosdecker, yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ada R.M. Suwardi Suryaningrat yang bisa disebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Organisasi ini menanamkan rasa kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Organisasi Taman Siswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Pendiri Taman Siswa adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Tujuan Taman Siswa adalah untuk mendidik rakyat agar memiliki jiwa kebangsaan Indonesia. Yang kelima yaitu Organisasi Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno. Tujuan organisasi ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Yang keenam yaitu Organisasi Muhammadiyah, didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan sosok generasi muslim yang terpelajar. Yang ketujuh yaitu ada Organisasi Nahdlatul Ulama yang disebut dengan NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Januari 1926. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya pendirian Nahdlatul Ulama adalah untuk menegakkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu akibat-akibat dari penjajahan dalam berbagai kehidupan. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Akibat yang paling nyata adalah setelah diberlakukannya pelaksanaan tanam paksa. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa rakyat petani. Hal ini disebabkan oleh beban pajak, panen yang gagal, dan kerja rodi yang jalan terus. Sehingga, kesengsaraan ini menyebabkan banyak penduduk yang mengungsi ke tempat lain karena mati kelaparan atau bisa juga terkena wabah penyakit. Yang kedua yaitu dalam bidang politik dan ideologi. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan ideologi pun, kaum penjajah diupayakan dibukukan.
atau dikondisikan supaya tidak dapat berkembang. Melihat kondisi yang demikian, maka Jepang pada saat menduduki Indonesia lebih waspada dengan melarang semua partai politik yang pernah berdiri dan berkembang di Indonesia pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Sekitar tahun 1908, seluruh kerajaan di Indonesia telah sepenuhnya dikuasai dan tunduk kepada kekuasaan kolonial Belanda. Oleh karena itu, di beberapa daerah timbul huru-hara, perlawanan rakyat yang bersifat lokal dan menentang, pungutan-pungutan pajak yang memberatkan dan bentuk-bentuk pemerasan dan penindasan, sehingga terjadi pula diskriminasi rasial, di mana masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu berdasarkan keturunan dan asal-usulnya. Selanjutnya yaitu perjuangan tokoh-tokoh lokal melawan penjajah Eropa dan juga Jepang. Kekejaman penjajahan bangsa Eropa dan juga Jepang mendorong reaksi dari rakyat Indonesia. Mereka kemudian bangkit menjadi pejuang dan juga mengangkat senjata melawan penjajah. Dan siapa saja sih tokoh-tokoh lokal yang melawan penjajah Eropa dan juga Jepang? Yang pertama ada Pattimura. Nah, Pattimura ini merupakan seorang pejuang yang berasal dari Maluku. Nama aslinya yaitu Thomas Matulesi. Beliau adalah seorang mantan tentara yang pernah bertugas pada masa penjajahan Inggris. Pengalaman militernya digunakan untuk memimpin rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dilakukan pada tanggal 16 Mei 1817. Kapitan Pattimura bersama rakyat Maluku berhasil merebut benteng Belanda bernama Benteng Durstip di kota Saparua. Dalam perjuangan ini, Pattimura dibantu oleh Antoni Ribuk, Christina Marta Tiahahu, Philip Latumahina, dan juga Kapiten Said Rintah. Tokoh lokal yang selanjutnya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol merupakan pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Pada tahun 1821, Tuanku Imam Bonjol beserta kaum Padri terlibat perlawanan dengan Belanda. Perlawanan Tuanku Imam Bonjol terhadap Belanda ini sangat sengit. Nah, untuk menghadapinya, Belanda mendirikan banyak benteng pertahanan, misalnya benteng Van de Kapellen di Batu Sangkar dan benteng Fort de Court di Bukit Tinggi. Nah, pada tahun 1825 terjadi perang di Ponorogo. Belanda menggunakan taktik damai, namun Belanda kembali melakukan penyerangan pada Sumatera Barat. Oleh karena itu, kaum adat dan juga kaum Padri itu kembali bersatu, namun kalah kuat sehingga Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan di Cianjur. Selanjutnya dipindah di Ambon, kemudian di Manado. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1864 di Manado. Tokoh lokal yang selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pejuang dari Jawa yang merupakan putra Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, apa saja sih alasan dari Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan terhadap Belanda? Yang pertama yaitu dikarenakan Belanda merendahkan martabat raja-raja Jawa. Yang kedua, kemerosotan moral oleh budaya yang dibawa oleh Belanda. Yang ketiga, Belanda hendak membangun jalan baru yang melewati tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Nah, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basya, dan juga Kiai Mojo berhasil mendesak Belanda. Nah, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro berunding, namun ini adalah salah satu taktik dari Belanda untuk menangkap dan juga mengasingkan Pangeran Diponegoro di Manado. Kemudian Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan juga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Pahlawan lokal yang berikutnya yaitu Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari merupakan keturunan Sultan Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, apa sih yang menyebabkan Pangeran Antasari melakukan perlawanan? Nah, Belanda itu sering ikut campur mengenai politik Kesultanan Banjar sehingga membuat Pangeran Antasari tidak senang dengan keberadaannya. Nah, hal ini terjadi pada saat perselisihan tahta kerajaan antara Sultan Tamjidillah III dan juga Pangeran Hidayatullah. Belanda ikut campur sehingga Sultan Tamjidillah III naik tahta, padahal yang lebih berhak untuk naik tahta yaitu Pangeran Hidayatullah.
Nah, di sini Pangeran Antasari marah dan juga melakukan perlawanan, dibantu oleh Pangeran Hidayatullah, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, dan juga Pangeran Perbatasari berhasil menyerang pos pertahanan Belanda di Pangaron dan Martapura serta menenggelamkan kapal perang Ormus di Sungai Barito. Pahlawan lokal yang selanjutnya yaitu Teuku Abdul Jalil. Nah, Teuku Abdul Jalil adalah ulama yang berasal dari Conteng, Aceh. Beliau melakukan perlawanan kepada Jepang karena selalu bertindak semena-mena serta tidak menghormati kehidupan agama Islam di Aceh. Jepang melakukan serangan ke Cot Plieng pada saat masyarakat sedang sholat. Oleh karena itu, Teuku Abdul Jalil gugur bersama 86 muridnya. Tokoh lokal selanjutnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama dari Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebab beliau melakukan perlawanan yaitu karena adanya perintah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah matahari terbit. Namun, Kiai Haji Zainal Mustafa ini berhasil dipatahkan oleh Jepang pada tanggal 24 Februari 1944. Tokoh lokal yang selanjutnya yaitu Supriyadi. Nah, Supriyadi ini merupakan salah satu anggota PETA. Dikarenakan sering melihat penderitaan rakyat, beliau memimpin pemberontakan PETA di Blitar. Sasaran pertama di rumah pelatih, gedung kepetai, serta hotel Jepang. Beberapa orang Jepang terbunuh dari pemberontakan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya telah dijelaskan oleh kami dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan gangguan saat pembuatan video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.